Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita dari kelompok 17 dari scholarship gitu ya. Jadi video ini ditujukan untuk memenuhi tugas scholarship 2021 yang bertemakan kepemimpinan dan revolusi industri 4.0. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tentang pengertian dan fungsi-fungsi dari kepemimpinan itu sendiri. Oke? Kalian, nama saya Verus. Kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memadu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah untuk orang yang memimpin. Jadi, seseorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak tertentu gitu kan. Fungsinya di sini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi instruktif, fungsi konsultatif, fungsi partisipasi, 4 fungsi delegasi, dan yang kelima fungsi pengendalian. Oke? Kenalkan, nama saya Syifa Salsabila Rahmani dari angkatan 43 kelompok 17. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah hal atau sikap yang dibutuhkan dalam sebuah kelompok atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila tidak ada satu sosok pun yang berjiwa kepemimpinan, maka tujuan tersebut akan sulit digapai karena tidak ada sosok yang dijadikan pegangan atau dijadikan sebagai contoh. Yang kedua, untuk memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain. Apabila orang tersebut memiliki motivasi, akan memudahkan untuk mengerjakan semua hal dengan maksimal sesuai dengan kemampuannya. Nah, apabila tidak ada motivasi, maka banyak orang akan kekurangan motivasi dan tidak akan terpacu untuk memenuhi kewajibannya dan mereka akan hilang arah. Nah, maka dari itu, sikap pemimpin itu wajib dimiliki setiap orang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jeremy Asido, saya dari kelompok 17, saya dari kelas TT 4303. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu harus memiliki pendirian yang teguh, kuat, dan konsisten dalam menjalankan sesuatu. Yang kedua, pemimpin itu harus aktif. Dia tidak boleh pasif agar tujuan-tujuannya dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya, pemimpin itu harus jujur. Ini adalah sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Selanjutnya, pemimpin itu harus komunikatif. Dia harus menyampaikan sesuatu hal dengan baik, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, pemimpin harus terbuka terhadap pendapat. Seorang boleh menjadi cerdas, tapi percuma apabila dia tidak terbuka terhadap suatu ilmu baru dan pendapat yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya, pemimpin itu harus visioner. Dia harus memiliki kemampuan yang dapat menganalisis dan merencanakan berbagai hal untuk tujuan-tujuan yang akan dicapainya. Yang terakhir, pemimpin itu harus sabar. Akan ada banyak cobaan yang didapatkan di masa kepemimpinannya, dan masalah itu akan selesai apabila dia sabar. Terima kasih. Aku Nabila Rizka Damayanti dari kelas TT 4302 kelompok 17. Di sini aku akan jelasin tentang revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0 itu? Revolusi industri 4.0 adalah fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapannya ini berpusat pada konsep otomatisasi yang dilakukan oleh teknologi tanpa memerlukan tenaga kerja manusia dalam proses pengaplikasiannya. Canggih bukan? Kemudian ada 9 macam teknologi yang akan menjadi pilar utama dalam revolusi industri 4.0. Apa sih teknologi-teknologi itu? Yang pertama ada IoT atau Internet of Things. Yang kedua ada Big Data. Yang ketiga ada AR atau Augmented Reality. Yang keempat ada Cyber Security. Yang kelima ada AI atau Artificial Intelligence. Dan yang keenam ada Additive Manufacturing. Kemudian selanjutnya ada Simulation. Yang kedelapan ada System Integration. Dan yang terakhir ada Cloud Computing. Sekian, terima kasih. Halo,
kenalin, nama aku Virgin, aku dari kelompok 17 angkatan 43. Di sini aku mau jelasin tentang dampak dan cara menghadapi industri 4.0 ini. Nah, dari dampak nih, apa sih dampak yang bisa kita lihat dari sekitar kita? Yang paling terlihat jelas adalah angka pengangguran sudah semakin meningkat, di mana terjadi banyak job killer dan di mana terjadi banyak sekali PHK. Kenapa sih gitu? Nah, soalnya di era sekarang di industri 4.0 ini kebanyakan mesin yang udah bekerja, bukan lagi manusia. Nah, itulah mengapa dampak buruk yang terjadi adalah pengangguran semakin meningkat. Cara menghadapi industri 4.0 ini dengan kita bekerja sama dengan mesin. Kita menguasai mesin itu. Jangan kita berkompetisi dengan mesin, karena kita tidak akan pernah menang gitu ya. Kemudian kita harus mengenali potensi yang ada di dalam diri kita, mempelajari skill-skill yang baru yang berkaitan dengan industri 4.0 ini, misalnya digitalisasi gitu ya, dan di IoT gitu ya. Nah, oke, itulah cara menghadapi industri 4.0 ini.